Terima kasih untuk kunjungannya dalam website ini. Saya Leli Suryani Sinamo, NIM 12120600112, jurusan Manajemen S1 Karyawan. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas tentang IT arsitektur. Yang pertama kita bahas adalah yang pertama itu definisinya. Menurut di sini London 1998, arsitektur informasi adalah ini bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Sedangkan di sini kalau menurut SWAS di tahun 1998, di sini IT arsitektur merupakan desain sistem komputer secara keseluruhan, termasuk sistem jaringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang spesifik. Dan kemudian di sini untuk IT arsitektur itu biasanya berisi dengan detail perencanaan yang digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya yang pertama itu adalah data apa yang akan dikumpulkan, di mana data dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut, dan kemudian bagaimana cara mengirimkan datanya, di mana datanya akan disimpan, aplikasi apa yang akan digunakan, dan bagaimana aplikasi tersebut dihubungkan sebagai sistem yang utuh. Sedangkan untuk di sini jenis dari IT arsitektur kita ada 3. Yang pertama arsitektur terpusat atau sentralis, yang kedua arsitektur tersebar atau desentralis, yang ketiga arsitektur klien atau server. Yang pertama kita bahas dulu untuk arsitektur tersentralisasi atau sentralis. Untuk IT arsitektur ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an dengan mainframe-nya sebagai faktor utama. Mainframe-nya adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Implementasi dari IT arsitektur terpusat ini adalah pemrosesan data yang terpusat, biasa disebut dengan komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Biasanya, kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang yang menggunakan model ini. Kemudian ini merupakan gambar dari arsitektur tersentralisasi di mana jelas nampak hanya terdapat satu mainframe-nya saja, sedangkan untuk terminal-terminal yang membutuhkan datanya mereka harus mengambil dalam mainframe tersebut. Untuk model ini memang terdapat keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya yang pertama adalah karena dia merupakan satu mainframe yang terpusat sehingga instalasinya lebih mudah, lebih aman, kontrolnya juga jadi lebih aman, biaya pemeliharaannya murah, lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, lebih mudah melakukan pelatihan, hardware dan softwarenya terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Kemudian ini untuk kerugiannya sendiri, jika ada masalah dalam semuanya akan terkena dampaknya, jadi kurang fleksibel. Sistemnya yang dibuat secara global tidak spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Pemrosesan di mainframe lebih lama karena trafiknya padat. Kemudian jika ingin merubahkan subsistem maka akan berdampak ke seluruh sistem atau dia kurang dikostumisasi. Untuk yang kedua itu adalah arsitektur desentralisasi atau komputasi tersebar atau disebut dengan desentralisasi. Di sini untuk IT arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi, sistem pemrosesan data terdistribusi atau biasa disebut dengan komputasi tersebar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi yang masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, namun juga dapat saling berinteraksi dalam pertukaran data. Untuk gambarnya ini bisa kita cek, ini ada mainframe-nya dan ada PC-nya, di mana beberapa PC yang telah dipilih itu telah disebarkan beberapa data untuk pemrosesannya, jadi tidak hanya tergantung pada satu mainframe-nya saja. Kemudian di sini untuk keuntungan dan kelebihannya juga, keuntungan atau kerugiannya juga ada. Yang pertama untuk keuntungannya, biaya pengembangannya sistemnya akan lebih hemat. Yang kedua itu personil sistem informasi lebih agresif dalam menganalisis kebutuhan sistemnya.
Kemudian yang berikutnya adalah kepuasan pemakaian sistem, karena pengembangannya itu informasinya berorientasi pada end usernya. Jadi terserah kepada merekanya sendiri membuat datanya itu mau mengkreasikan bagaimana. Kemudian untuk kerugiannya sendiri ada pertama biaya perawatannya akan lebih mahal karena hardware dan softwarenya tidak terstandarisasi. Yang kedua itu pengontrolan lebih sulit untuk dilakukan dan dimungkinkan akan terjadi kekacauan dalam sistem komputer. Kemudian aplikasi dan data antar unit akan terasa lebih sulit. Kemudian berikutnya dalam melakukan tugas akan terjadi kemubaziran karena ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat keras dan lunaknya. Dan di sini yang ketiga adalah arsitektur klien dan server. Untuk pada arsitektur ini terbagi ada sebagian yang disebut dengan klien dan ada yang disebut juga dengan server. Kita bahas yang pertama untuk servernya. Server ini merupakan sistem proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien secara spesifik. Secara fisik server ini dapat berupa komputer seperti mainframe, mini komputer atau PC. Sedangkan dia juga bisa berupa peranti lainnya seperti printer. Kliennya itu di sini mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta data ke servernya, maka server akan menanggapi dan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah diterima klien, segera melakukan pemrosesan. Model komputasi yang berbasis client server ini mulai banyak diterapkan dalam sistem informasi. Dengan menggunakan sistem informasi ini, jadi untuk menggunakan perangkat-perangkatnya itu perangkat lunaknya bisa gadu-gadu. Maksudnya di sini, jika pada awalnya sistem informasi dibangun dengan perangkat lunak X, maka pengembangan aplikasi baru dapat menggunakan dengan perangkat lunak Y. Tidak perlu ada migrasi sistemnya. Dan di sini merupakan gambar dari arsitektur klien dan server, di mana terlihat jelas juga di mana untuk ada beberapa yang menjadi kliennya dan juga servernya untuk penyedia datanya. Jadi untuk mengkreasikan apa yang diinginkan oleh klien, dia hanya meminta apa yang dibutuhkan dari servernya dan servernya itu akan menyediakan kepada kliennya. Dan di sini juga ada keuntungan dan kerugian dari model ini. Sedangkan untuk keuntungannya itu mengurangi dampak dari traffic padat. Kemudian jika salah satu unitnya mati, maka yang lain masih bisa digunakan. Pemrosesan datanya itu juga lebih cepat karena klien dapat mengolah datanya sendiri. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, ini adalah koneksi database-nya dijaga, dan yang kedua tidak ada keterbaruan yang baru. Untuk konfirmasinya, untuk penjelasan dengan IT arsitekturnya sampai sini, dimana untuk penjelasannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.